Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nafisa Jura, Stabuk 502210005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gastroenteritis. Jadi di sini kita akan mulai pada materi, yaitu tentang definisi gastroenteritis. Jadi menurut KBBI, gastroenteritis adalah peradangan pada lambung dan juga usus. Sedangkan menurut bahasa ilmiah dari gastroenteritis ini merupakan peradangan pada permukaan lambung dan usus yang biasanya terjadi akibat mengonsumsi bahan kimia yang beracun atau obat tertentu. Adapun pengertian lain dari gastroenteritis ini atau dikenal juga dengan sebutan flu perut adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Selanjutnya masuk pada penyebab gastroenteritis. Nah, gastroenteritis ini disebabkan oleh dua jenis virus yang umum, yaitu yang pertama rotavirus. Nah, rotavirus ini adalah infeksi virus yang menyebabkan peradangan di saluran pencernaan. Jadi, virus yang menular melalui mulut ini cenderung menginfeksi bayi dan juga anak-anak. Mengapa kemudian? Karena anak-anak ini sering memasukkan jari atau benda terkontaminasi lain ke dalam mulutnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu norovirus. Norovirus ini adalah yang menyebabkan gastroenteritis dengan gejala diare, mual, dan juga muntah. Nah, virus ini bisa menginfeksi siapa saja, baik yang dewasa maupun anak-anak. Kebanyakan kasus keracunan makanan yang terjadi ini disebabkan oleh virus ini. Selanjutnya masuk pada gejala gastroenteritis. Nah, gejala ini akan muncul antara 1-3 hari dan bertahan selama 1-2 hari. Tetapi bisa juga hingga 10 hari setelah terinfeksi virus. Nah, gastroenteritis ini menyerang bagian usus pada manusia, sehingga gejala yang muncul seperti sakit dan kram perut, diare berair, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan juga terkadang sakit kepala dan juga otot. Selanjutnya, gejala pada orang dewasa yang cukup parah dan harus segera ditangani, yaitu yang pertama, muntah darah, cairan yang diminum sering dimuntahkan. Yang ketiga, muntah lebih dari 48 jam. Yang keempat, demam di atas 40 derajat Celcius. Yang kelima, mengalami gejala dehidrasi. Dan yang keenam, membuang air disertai darah. Nah, apabila gejala ini terjadi pada orang dewasa, maka kita harus memeriksakan diri kepada dokter, atau kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti mengonsumsi buah-buahan, makanan-makanan yang bergizi, agar kita tidak terkontaminasi dengan adanya virus gastroenteritis ini. Selanjutnya itu pada bayi dan anak-anak, gejala gastroenteritis yang pertama yaitu terlihat lesu, yang kedua diare disertai darah, yang ketiga demam tinggi, yang keempat merasa sakit atau tidak nyaman, yang kelima mengalami dehidrasi. Jadi untuk para orang tua, jika anak kalian mengalami gejala gastroenteritis, maka kita harus berhati-hati ya. Jika hal-hal ini terjadi pada anak-anak kita, maka kita harus membawa mereka kepada dokter, puskes, ataupun rumah sakit terdekat agar mereka ditangani langsung oleh orang-orang yang profesional. Dan juga kita harus memberikan asupan agar mereka tidak terkontaminasi lebih jauh terhadap virus gastroenteritis ini. Dan apabila jika segera ditangani, maka mereka bisa beraktivitas secara sedia kala. Selanjutnya masuk pada cara pencegahan gastroenteritis. Yang pertama yaitu tidak berbagi penggunaan peralatan makan dan mandi dengan orang lain. Nah, jadi kita harus membatasi penggunaan barang dengan orang lain ya, apalagi yang mengalami gejala gastroenteritis. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan barang yang diduga telah terkontaminasi virus atau bakteri. Di sini kita harus memilah-milah barang yang itu barang tersebut kira-kira terkontaminasi tidak ya. Jadi kita harus memilahnya. Yang ketiga yaitu menghindari konsumsi makanan mentah atau belum terlalu matang.
Jadi jika kita ingin tubuh kita tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang tidak baik, maka kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang matang dan juga makanan-makanan yang bergizi tentunya, yang bisa memenuhi asupan dalam tubuh kita, agar kita bisa hidup sehat dan tidak terkena penyakit-penyakit yang kita inginkan. Nah, berbicara tentang gizi, kita harus menjaga pola hidup kita agar kita bisa hidup sehat dan juga tentunya bisa menjaga imun kita setiap hari agar tidak terkena penyakit-penyakit yang menular. Yang keempat yaitu membersihkan kamar mandi dan dapur secara rutin, terutama gagang pintu, dudukan toilet, peralatan masak, dan juga lantai dapur. Yang kelima yaitu mengonsumsi air minum kemasan dan menghindari penggunaan es batu saat Anda sedang bepergian. Nah, jadi yang kelima ini sangat penting ya. Saat kita keluar, kita harus menyediakan air minum kemasan agar kita bisa menghindari adanya tanda-tanda gastroenteritis pada diri kita. Yang keenam yaitu menggunakan air kemasan untuk menggosok gigi saat bepergian. Jadi kesimpulan materi pada kali ini yaitu kita harus mengatur kehidupan yang baik dengan cara yang pertama harus menjaga pola hidup yang sehat, yang kedua mengonsumsi makanan yang baik untuk tubuh kita, yang ketiga makan makanan bergizi, dan yang keempat rajin berolahraga, yang kelima minum air yang cukup, dan yang keenam istirahat yang cukup. Baiklah, itulah sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kata kurang jelas mohon dimaafkan, karena sejatinya kekurangan hanya datang dari saya, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.